Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ahmad Fauzi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan nomor NIM 108220001. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifia Nasir dari Menko dengan nomor NIM 108220002 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Aliza Haryanto dengan NIM 108220003 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Ananda Ika Trisnawati, NIM 108220004 dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelia Sinta Alfiana, NIM 108220005 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Apa sih kebudayaan Indonesia itu? Kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki kebudayaannya tersendiri loh, termasuk kota tercinta kita, kota Kediri. Kota ini memiliki beragam budaya yang sangat indah. Di antaranya kebudayaan berupa wayang jemblung. Wayang jemblung adalah wayang yang bahan bakunya terbuat dari lentingan kertas karton bekas yang dibuat sesuai dengan karakter tokoh pewayangan. Wayang ini dimainkan oleh dalang terkemuka di kota Kediri ini. Siapa ayo? Yaps, Bapak Profesor Sujiman. Beliau dalang dari wayang jemblung ini. Mau dengar lebih lanjut tentang wayang jemblung? Yuk simak video berikut ini. Sedikit perkenalan, nama saya Sujiman. Alamatnya tepatnya Jalan Raung Gang 4 nomor 11 Kota Kediri. Sebenarnya jemblung itu apa toh? Nah, ini banyak pendapat. Ya monggo yang diambil yang benar yang mana. Jadi jemblung itu menurut saya karena apa? Ada jemblung setelah adanya era-era seperti ini, dunia maya YouTube itu luar biasa. Saya baru tahu ternyata jemblung itu gini ya. Jemblung, kalau jemblung di Kediri, Tulungagung, Blitar, itu jemblung itu ya seni tradisi, seni cerita lisan yang ada dalang bercerita, kemudian ada yang menyanyi atau melakukan yang kondang dengan namanya sholawat jemblung. Dan yang tidak kalah pentingnya, jemblung itu sebenarnya semua peraganya adalah laki-laki. Semua peraganya laki-laki. Nah, ini perlu kita tahu. Nah, kata-kata jemblung ini juga menurut banyak versi. Dari versi yang saya dengar di Jawa Tengah sana, bahwa jemblung itu berasal dari kata gemblung. Gemblung itu artinya gila. Mengapa dikatakan gila? Karena dalangnya itu wis gak ono wayangnya, dia bercerita ngomel-ngomel sendiri, dianggap orang gila. Sebab itu ada yang mengatakan gemblung. Kemudian ada yang mengatakan jemblung itu berasal dari peraga atau cerita. Di dalam cerita Hikayat Amir Hamzah yang lebih terkenal dengan namanya cerita Bagindo Amir yang dari negara Syam sana, negara Baghdad sana, itu ada peraga atau lakon. Di situ ada namanya orang, namanya Jemblung Marmoyo, Jemblung Marmada. Ada yang mengaitkan cerita jemblung itu seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jemblung itu karena di dalam instrumen daripada jemblung itu ada jedornya. Jedor itu seperti beduk, tapi yang agak kecil gitu. Jadi kalau ditabuh itu, kalau dibunyikan blung blung, itu
Jemblung. Kalau kita melihat Jemblungnya Banyumas sama Jemblungnya Kediri dan sekitarnya itu sudah berkelainan. Kalau Jemblungnya Kediri itu nuansa Islami dalam tanda petik, kalau boleh saya bilang menganut paham Putian sama Abangan kan gitu. Kalau Abangan itu konotasinya Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana dakwahnya ikut daripada budaya. Contohnya ada gamelan Sadatain atau gamelan Sekaten. Gitu. Tapi konon cerita ada yang mengikuti aliran Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana dia tidak mau dakwah itu melalui tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Nah, ini saya hanya berpendapat. Nah, karena apa? Di Jemblung itu sebenarnya semua peraganya, semua penabuhnya nggak ada yang perempuan itu sebenarnya, sehingga merupakan satuan terpisah kalau di pramuka. Tapi kalau di dalam agama Islam bahwa antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslimnya tidak bersatu. Ini kalau saya menganalisa Jemblung yang ada di Kediri dan sekitarnya, sehingga sindennya atau lebih dikenal dengan dalang solawat yang hanya menyanyikan itu laki-laki, penabuhnya laki-laki. Tetapi kalau Jemblung Banyumasan itu mohon maaf, tidak ada tabuhannya, hanya kita kumpul 5 orang peraganya gitu. Ada yang jadi dalang, terus ada yang jadi tukang kendang, tapi ya pakai tak tunggu. Nah, cuma gitu. Kemudian nyanyi atau gending Jawa. Itu kalau kita lihat Jemblung Banyumasan. Jadi di sini dapat disimpulkan sebenarnya Jemblung Kediri, bisa bilang Kediri itu aja, sama Jemblung Banyumasan itu beda. Yang membedakan adalah itu, kalau Jemblung Banyumasan itu tidak ada apanya itu instrumen gamelannya. Terus kalau Jemblung di Kediri itu ada instrumen gamelannya yang ada kendangnya, ada jujurnya, ada terbangnya, ada penerus, ada bunang, ada ketuk. Semuanya terbuat dari kayu plus kulit. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, ini apapun yang terjadi mirip dengan nuansa-nuansa Islami seperti Harjo terbatas. Yang saya pegang itu cerita Jemblung itu karena bernuansa Islami dan dakwah, itu mengambil dari kitab Hikayat Amir Hamzah. Boleh dilihat secara boleh. Nah, kitab Hikayat Amir Hamzah itu sudah sudah teradaptasi dengan orang Jawa. Contohnya, namanya adalah Amir Hamzah, tapi di cerita Jemblung dinamakan Bagio Amir. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada namanya Hikayat Amir Hamzah. Tetapi itu sangat jarang orang yang tahu. Yang ngerti itu dua orang. Kakek-kakek kita aja kadang-kadang ada yang tidak tahu. Nah, akhirnya cerita Jemblung bergeser lebih kepada cerita yang bernuansa Islami. Contohnya lahir Raden Paku atau Sunan Giri, Masjid Demak, judulnya Masjid Demak, Granda Lokojoyo atau Raden Said. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ditanggap pada acara Agustusan, yang nanggap tuh minta lakone Untung Suropati, Trunojoyo. Nah, itu adalah perkembangan. Itu perkembangan. Nah, karena lagi maraknya Kediri kotanya Panji, maka Jemblung diminta untuk melakonkan Ganda Lumut Panji Asmoro Bangun. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau kita mau cerita Jemblung, ya itu
sebenarnya ada ya patokannya. Menurut saya, penglihatan saya pada zaman dulu kala yang dibuat cerita adalah cerita Bagindo Amir. Jadi Bagindo Amir itu konon cerita pamannya Nabi Muhammad punya negara namanya negara pusar bumi. Wah, negara pusar bumi itu mana? Mekah sana. Tapi di Jawa sini di cerita Jembung dikatakan negara pusar bumi. Bagindo Amir ini mempunyai mertua namanya Doro Nursewan dari negara Medayin. Tapi karena Doro Nursewan ini kafir dan diujui sama patenya namanya Patih Busta, ya ini selalu terjadi perseteruan antara menantu dengan mertua. Tetapi dalam tanda petik sebenarnya ini adalah sengkuninya gro-gro sama Patih Busta ini karena perbedaan keyakinan. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan, sebenarnya kalau itu cerita yang paling tua, cerita Jembung itu adalah cerita Menak atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hikayat Amerika. Perkembangannya itu disesuaikan dengan yang nanggap, disesuaikan dengan kepentingan, disesuaikan dengan konteksnya. Tanpa capo ora kaya-kaya kang ana negara ana ing negara Ngesam. Ana negara Ngesam Nyai Tohantah ya Nyai Muridal Said lagi digandrung karo Sodagar Yogyakarta. Lah menika to warnane Sodagar Yogyakarta, Sodagar kang sugih brewu saka pulo Ngabesi. Maka untuk panuti asmaraning gira Sodagar Yogyakarta ingkang dereng kawiyos ing rita dan tanggang